gue sekarang berada di Benteng Sombaopu. Berbeda dengan vakansi episode-episode sebelumnya, kali ini gue tidak akan membawakan vakansi dengan riang gembira. Ada satu makam utama yang besar, dan bagi saya pribadi ini kondisi yang sangat mengenaskan gitu. Waktunya makan siang, dan gue sekarang sedang berada di rumah makan Ranggong Coto Makassar. Jadi makan coto ini agak tricky ya, mengingat mangkoknya juga kecil ya Pak ya. Setelah dipikir-pikir kayaknya nikmatan dipotong terus dicemplungin ya. Tidak lengkap rasanya jika ke Makassar tidak mengunjungi Pantai Losari. Dan gue menghabiskan malam ini terakhir ya di Pantai Losari dengan menikmati suguhan pisang epek dan minum saraba yang khas kota Makassar. Selamat datang di vakansi. Sekarang gue Riko Pramono di Makassar, Sulawesi Selatan, dan gue sekarang berada di Benteng Sombaopu. Berbeda dengan vakansi episode-episode sebelumnya, kali ini gue tidak akan membawakan vakansi dengan riang gembira. Kenapa? Karena banyak sekali keprihatinan yang akan gue bawakan pada kunjungan gue kali ini ke bangunan yang sangat bersejarah pada zaman kerajaan di masa lampau, khususnya kerajaan Goa. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini, gue ada di salah satu sisi Benteng Sombaopu yang kondisinya sudah memprihatinkan, tidak terawat, dan bahkan ada bangunan yang sudah jebol atapnya, namun tidak ada perbaikan. Dan kita akan coba cek bangunan apa sih itu. Yuk ikutin gue. Oke, seperti yang udah gue sampaikan di awal ya, waktu gue lagi di sana tadi, gue udah berada di bangunan yang menjulang, yang mencuri perhatian gue juga ketika gue lagi di bawah tadi. Ada sebuah bangunan dengan atap yang sudah hancur. Gitu. Gue juga nggak tahu sebenarnya ini bangunan apa gitu ya. Letaknya itu ada di sisi barat selatan. Jadi karena bentengnya itu berbentuk persegi secara sempurna ya, gue menghayalkan bahwa di setiap sudut dari benteng ini terdapat sebuah lingkaran gitu ya, benteng berbentuk lingkaran, dan ini adanya di sisi barat selatannya nih, gitu. Kalau tadi gue di sana ada di sisi barat, sekarang gue di barat selatan, dan di lingkaran benteng ini ditutupi oleh sebuah atap yang rusak dan ada bangunan di belakangnya. Nah, terlihat di belakang gue ini ada seorang bapak tua yang sedang merenovasi ya, sedang ngecat, dan gue coba ngobrol-ngobrol sebenarnya ini bangunan apa sih dan ini rusaknya dari kapan. Assalamualaikum Pak, Bapak sedang cat apa ini? Ya. Bangunan apa ini cat yang lagi Bapak cat? Bukan. Ini rumahnya ini, di sini ini, rumahnya raja ini. Rumah raja? Iya. Raja siapa Pak? Raja ke-9. Oh, Raja Gua 9. Ini makamnya. Makamnya tidak terurus ini, Pak. Hah? Makamnya tidak terurus ini. Kotor. Buat ini yang kita Oh, Bapak yang bersihkan. Bapak namanya siapa, maaf, Pak? Ya. Bapak siapa namanya? Sila. Bapak? Naik sila. Daeng Sila. Bapak kerjakan ini sendirian, Pak. Ada yang suruh Bapak untuk kerjakan ini? Tidak ada. Tidak ada. Bapak ingin sendiri kerjakan? Ya, saya sendiri mau yang kerja. Oh. Ini atapnya sudah hancur lama, Pak? Ya. Sudah hancur lama ya? Hancur. Udah berapa tahun, Pak, hancur, Pak, atapnya? Tidak tahu yang berapa tahun itu. Oh. Ada 5 tahun mungkin? Kayaknya ada. Ada 5 tahun ya. Ini kita bisa lihat bangunannya itu catnya udah mulai memudar ya Pak ya. Udah banyak ditumbuhi lumut gitu. Nah Bapak Daeng Sila ini sedang membersihkan dan mengecat ulang nih supaya bangunannya itu menjadi terlihat bagus lagi ya Pak ya. Saya boleh lihat Pak ke sini Pak, ke makamnya? Masuk di dalam. Nah, terima kasih Bapak ya. Nah, kita udah minta izin untuk masuk ke dalam dan sepertinya alas kaki ini harus dilepas karena kita mau masuk ke dalam makam. Dan seperti keterangan di papan tadi ya, bahwa terbentuknya Benteng Sombaopu ini dibangun atau diprakarsai oleh Raja Goa 9.
makam utama yang besar, lalu ada makam yang berukuran sedang, makam keduanya, dan ada makam ketiganya yang berukurannya kecil gitu. Nah, menariknya di dalam itu juga ada tempat tidur gitu ya, dipan yang ada ditutupi kelambu di atasnya gitu. Kelambunya ada 2. Dan bagi saya pribadi, ini kondisi yang sangat mengenaskan gitu kalau kita lihat bahwa sejarahnya beliaulah yang berjasa untuk mempertahankan kota Makassar ini dari gempuran Belanda gitu ya. Saya berharap sih ada perhatian khusus gitu dari pemerintah ya untuk lekas segera memugar gitu bangunan ini. Setidaknya ini adalah sebuah bukti dan saksi sejarah yang penting untuk kita jaga gitu. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadi alasan Bapak mau ngerawat makam ini, Pak? Memang keturunan. Keturunan? Dari siapa berarti? Keturunan dari siapa? Keturunan dari raja. Dari raja. Bapak keturunan raja? Baik. Jadi memang ini adalah makam leluhur ya, Pak ya? Berarti Bapak dari Goa? Iya. Asli Goa? Asli Goa. Ini berarti sudah dijaga sejak orang tua dan kakek nenek Iya. Bapak gitu ya? Iya. Kami pamit ya, Pak. Iya. Salam buat Ibu ya. Iya. Bapak sehat-sehat ya. Iya. Terima kasih. Berdasarkan keterangan dari papan tadi juga ya, bahwa ketebalan dari benteng ini sekitar 200-300 meter untuk di sisi baratnya, dan di sisi selatannya itu ketebalannya mencapai 300 hingga 400 meter gitu. Bisa dibayangkan bahwa bangunan benteng ini sangat tebal, dan konon disebutkan bahwa benteng ini adalah benteng yang terkuat yang dimiliki oleh Nusantara gitu. Beberapa sejarah juga mengatakan bahwa pasukan Belanda sangat kelimpungan dan bersusah payah untuk menembus pertahanan dari benteng ini. Sampai pada akhirnya pemerintah Belanda harus meledakkan bagian dari sisi benteng ini dengan ratusan kilogram misium gitu, yang sengaja dirakit untuk membobol pertahanan dari kerajaan Goa. Nah, ini rumah adat Goa. Ini gerbang masuknya ya, kalian bisa lihat sendiri. Bangunannya sudah hancur, tidak terawat, dan bahkan bisa membahayakan keselamatan para pengunjung gitu. Karena kalau sampai atapnya jatuh, ini bisa menimpa kepala kita. Dan teman-teman bisa lihat di dalam miniatur rumah adat Goa ini ditempati oleh warga sekitar gitu ya, untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Ada yang tidur, ada yang bercengkrama, ada yang parkirin motor, dan bahkan ada yang jemurin baju. Nah, ini jaraknya berdekatan nih sama tempat tadi gue berdiri, ada di sana gitu ya. Terus ini rumahnya, ya kondisinya juga kita bisa lihat sendiri. Bahkan gue juga nggak berani masuk sih, karena nggak tahu apakah bangunan ini cukup kokoh gitu ya untuk menopang beban. Kayu dan atap-atapnya juga sudah mulai rapuh, sudah mulai rusak. Gitu. Permisi bang ya, santai-santai. Di sini saja. Salam kenal abang. Riko, abang dengan siapa namanya? Arje. Oh, ini adat Goa bang ya? Rumah adat Goa. Rumah adat Goa. Miniatur. Miniatur ya? Yang aslinya di Seguminasa. Oh, jauh lebih besar dari ini berarti? Lebih besar. Lebih besar. Iya. Abang memang tinggal di sini untuk jagain bangunan ini? Maksudnya bapak yang tinggal kelola ini. Oh gitu? Sudah berkeluarga, saya tinggal di sini. Oh. Tapi masih nama bapak yang kelola. Oh, bapak yang kelola? Ada berapa total rumah ini pak? Bang di sini? Berapa kabupaten di sini? Oh, semua ada di sini? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Toraja pun juga ada? Ada Toraja. Toraja ada? Bone, Takalar, Senjai, Maras, Pangkep, Wajo, ada semua.
Ini rusaknya udah lama atau baru-baru ini aja nih? Rusaknya sudah hampir 5 tahun kayaknya. Hampir 5 tahun, tapi tidak ada ini ya biaya Pernah ada untuk... Buksikda tapi 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang tidak ada. Pusekda datang 2 tahun lalu. Iya. Nah ini ngomong-ngomong karena ini rumah adat Goa dan abangnya juga orang Goa. Iya. Ini kan berarti bukti kerajaan Goa zaman dulu ya bang ya? Iya, Pak. Benteng ini ya? Iya. Gitu. Dan itu makamnya siapa itu? Makanya cuma Parsikalon. Siapa itu ya? Neneknya Sultan Hasanuddin. Oh neneknya Sultan Hasanuddin. Sama punya anak kampung di sini. Punyanya benteng. Oh gitu. Yang punya benteng. Iya, punya benteng Sombog. Siapa namanya? Tuma Parsikalon. Raja Tuma ke-9. Parsikalona. Oh Raja ke-9. Raja Goa ke-9. Iya, Itu neneknya Sultan Hasanuddin. Iya, Pak. Makamnya seperti itu. Iya, Pak. Tidak diperbaiki oleh pemerintah. Sampai gitu terus. Pernah dibicarakan bilang mau diperbaiki, tapi begitu tidak diperbaiki. Ini tidak ada yang jaga sehari-hari di loket-loket Pak. ini. Ada. Pegawai juga itu yang jaga. Nah ini orangnya lagi kemana ini sekarang? Dia jam 12 pulang nih. Oh jam 12 pulang. Iya. Jadi kalau ada pengunjung sore nggak ada yang layani? Sebenarnya dulu sore. Tapi enggak tahu nih. Nanti sore baru cek lagi di kantor. Sebenarnya sama. Jadi sebenarnya ada pengunjungnya, penjaganya. Cuman dari pagi sampai siang aja, habis itu pulang gitu. Jadi gue saranin kalau mau berkunjung ke sini mending pagi-pagi pas ada penjaganya. Jadi ada yang jelasin bang ya, gitu. Ini kan sayang juga ada potensi retribusi yang seharusnya bisa didapat gitu dari pengunjung ya, akhirnya hilang gitu. Baik abang, terima kasih waktunya. Maaf mengganggu waktunya nih. Kita lanjut lagi keliling-keliling. Assalamualaikum abang. Assalamualaikum. Oke, setelah berkeliling dari Somba Opu, sekarang sudah jam 12.30, waktunya makan siang. Dan gua sekarang sedang berada di rumah makan Ranggong Coto Makassar. Nah, kita coba pesan dan kita lihat gimana rasanya. Halo Bapak. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Ya. Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Anton. Dengan saya Riko Bapak. Salam kenal. Kenal. Saya izin mencicipi coto ranggongnya nih. Gimana Ya. Pak? Silakan. Oke, coto ranggong ini ada berapa jenis nih Pak? Ada apa dan apa gitu? Coto ini ada daging sapi lokal dengan berbagai macam pilihan. Ada daging dengan macam-macam jeroan. Ada hati, limpa, usus, otak, jantung, Wow. paru, lidah. Lengkap ya? Pipi yang lengkap. Lengkap. Babat. Baik, limpa. kalau gitu saya mau mencoba coto ranggong campurnya ya Pak ya? Coto campur. Campur, coto campur gitu. Pakai semua-muanya. Pakai semuanya. Nah, oke. Campur silakan. Mbaknya. Nah, kita lihat prosesnya ya, proses pencampurannya nih, silakan. Oke, Mas Iko, Proses ini pertamanya ini apa nih Pak setelah dicampur nih? Oh. Ini ditaruh. ya kalau sudah taruh daging kami kasih penyedap, ini ada daun bawang, ada bawang goreng. Ya ini ya, ini daun bawang. Kemudian bawang gorengnya saya taburkan ya. Oke. Ya. Gini. Lalu kami tuangkan kuahnya. Oke. Iya. Dituang kuahnya ya. Iya. Ini ya, ini kuahnya ini mendidih, ini yang Wah. asik nikmat nih. Ini selalu mendidih Pak kuahnya? Iya, semestinya selalu mendidih karena cita rasanya itu kan harusnya panas, itulah yang membuat nikmat. Nikmatnya coto adalah panas, dan panasnya itu dihasilkan karena kita masak ini tidak menggunakan panci, tetapi ini namanya uing buta. Ini namanya uing dalam bahasa Makassar itu, tapi ini adalah panci dari tanah liat. Oh, ring buta namanya. Uing buta namanya. Oke. Kayaknya bukan Menggunakan kayu bakar. Kayu bakar? Kayu bakar. Ini dari dulu menggunakan kayu
bakar? Iya, itu khasnya menggunakan kayu bakar. Ini Dan tetap yang dijaga ya Pak? Iya, yang tetap dijaga. Masakannya tetap tradisional, jadi tetap nikmat karena panasnya ini. Dan juga dagingnya dimasak di sini juga. Oh gitu? Iya, dagingnya dimasak. Jadi di sebelum sini. daging itu disajikan di dalam sini yang dipotong-potong? Iya, dimasak dulu di sini. Oke. Dimasak dulu di sini. Dengan kata lain kuah coto ini adalah kuah kaldu juga Pak? Iya, benar sekali Pak. Oke. Benar sekali Bapak. Karena ini adalah daging sapi yang dimasak dengan kuah akan menghasilkan kaldu. Dan dicampur dengan kuah bumbu, inilah yang membuat cotonya selalu nikmat karena panas mendidih. Oke. Dengan ini saya tuangkan. Siap. Silahkan. Tanpa berlama-lama nih, udah gak sabar nyobain. Iya. Ini udah jadi nih Pak berarti? Iya. Siap disajikan. Kakao ini sudah jadi, siap disajikan. Baik. Siap saya antarkan Pak. Waduh, terima kasih. Iya. Let's go, kita cobain sambil kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Iya, boleh. Oke. Ini sih, Pak. Apa ini? Ini karbohidrat, makanan pelengkapnya. ini Jangan ada lupa dua karbohidrat macam. ya. Ini ada ketupat dan ini buas. Kalau ketupat ini nasi dalam daun kelapa tanpa campuran santan. Kalau ini buas pakai santan. Ada Oh, santan. jadi bedanya ini tanpa santan, Yang ini pakai santan. ini dengan santan. Iya, Ini ketupat, ini buras ya? iya benar. Ini khas Makassar buras ya? Khas Makassar semua. Ini kita bisa pilih ya Pak ya, mau makannya dengan apa gitu? Iya, boleh pilih Oke. Pak. Karena saya sudah sering mencicipi ketupat ya di rumah gitu ya, di Jawa ya, di Pulau Jawa. Saya ingin mencicipi buras gitu, bahwa buras ini adalah ketupat yang bentuknya itu tidak seperti ketupat, namun menyerupai lontong dengan ukuran yang sangat kecil. Dia tidak berbentuk silinder sempurna gitu, karena bawahnya pipih rata. Nah, yang membedakan buras ini dimasak menggunakan santan. Dan ekspektasi saya ketika mendengar ada santan di dalam kandungan buras ini, maka rasanya akan gurih. Kita coba ya. Bener nggak sih? Buras ini jauh lebih gurih daripada ketupat. Nah, ini sesuai ekspektasi saya. Rasanya gurih gitu. Jadi kalau misalnya mau dianalogikan, kalau di Jawa itu kita mengenal dengan yang namanya arem-arem. Nah, tapi ini arem-arem yang nggak ada isinya gitu ya. Jadi nggak ada sayur, nggak ada daging, nggak ada ayam, gitu. Nggak ada wortel. Jadi murni campuran beras gitu ya dengan santan. Dan ini menjadi karbohidrat untuk memakan cotonya. Pak, mungkin boleh duduk di sini Pak sambil ngobrol-ngobrol nih. Ini Mas, kalau kita makan buas bisa seperti Mas tadi pegang Ini itu boleh. Ini sudah benar ya? Iya kan mungkin tiap orang caranya berbeda-beda. Betul. Ada juga yang dia potong-potong, ada juga yang Oh, dipotong begini ya Pak ya? Iya, dipotong begitu, bisa juga di Oh, ini bisa direndam di kuah iya, ya? Wah. supaya ada yang mau dia langsung potong lalu cemplungin. Hmm. Ada juga yang mau makan sendiri seperti Mas tadi bisa. Jadi kan mungkin setiap orang maunya kan berbeda-beda. Baik, ini saya cobain ya Pak ya? Ya silakan. Dengan metode dicemplungin nih setelah dipotong. Berarti kita akan nemuin gaya sendiri ya Pak, cara makannya seperti Iya apa ya? benar Pak Iko. Setelah dipikir-pikir kayaknya nikmatan dipotong terus dicemplungin ya. Iya. Setiap mau dimakan. Pak, mungkin boleh diceritain sedikit Pak. Iya. Coto Ranggung ini terbentuk tahun berapa sih Pak berdirinya? Coto Ranggung ini dimulai pada tahun 1965, dimulai dari kakek saya Pak Peter Tansil. Waktu itu kakek saya masih sangat muda dan dia sudah mulai merintis usaha ini. Tahun 65? Tahun 65. Berarti Iya. Bapak generasi ketiga ya? Iya, generasi ketiga. Saya cucunya. Baik. Dulu Iya. kakek itu langsung menjajakan coto seperti sekarang ini dengan format restoran atau dulu jualannya di mana gitu Pak? Jualannya sudah di sini, cuma dulu awalnya kan masih
kedai-kedai kecil. Oke, belum sebesar ini ya. Iya. Tapi memang jualannya udah di Jualannya sudah di sini, Jalan Ranggong. Jalan Ranggong. Iya. Jadi memang otentik Jalan Ranggong itu dari kakek dulu Iya ya. benar. Jalan Ranggong jadinya Coto Ranggong. Jadi Coto Ranggong terkenalnya ya. Iya Pak Eko. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit yang membedakan Coto Ranggong dari coto-coto lainnya apa sih Pak? Dari segi apa, proses penyajiannya kah, atau dari rasanya, atau seperti apa? Kalau Coto Ranggong ini kami khasnya bumbunya itu kacang yang digiling dengan berbagai macam empah yang kata orang Makassar itu empah patang pulo, sebab itu konon empah-empahnya itu kurang lebih ada 40 kalau mau dihitung. Iya. Nah, yang saya penasaran nih Pak, yang terakhir yang mau saya tanyain. Ini kan saya lihat sambal nih ya. Iya. Sambalnya ini unik sebenarnya. Jadi tidak seperti sambal pada umumnya. Sambalnya ini berwarna hitam cenderung kecoklatan ya Pak ya. Iya. Sambal apa sih Pak disebutnya Pak? Kalau ini namanya sambal tauco. Sambal tauco. Iya. Karena memang dibuatnya menggunakan tauco. Iya. Oke, jadi bahan utamanya tauco ya Pak? Iya. Oke. Ini saya tambahkan ke coto. Iya, karena Yang bikin iya, yang salah satunya. iya nikmatnya dicoba dulu Pak, karena kan mungkin segala orang beda-beda, ada yang mau sambalnya banyak, ada juga yang mau Iya. sambalnya sedikit karena nggak suka terlalu pedis, ada juga yang suka pedas kan. Gitu. Oke, untuk 1 sendok sambalnya itu untuk saya pribadi ya Pak ya. Iya. Itu memang tidak terlalu pedas, namun saya merasa bahwa sambal ini berperan pentingnya lebih ke sedap gitu ya, bukan ke pedas ya. Iya, Oke. backup. Gitu Pak. Jadi makan coto ini agak tricky ya, mengingat mangkoknya juga kecil ya Pak ya. Iya. Ini memang khasnya dari dulu seperti ini. Iya, khasnya dari dulu seperti ini. Dan ditambah karbohidratnya yang dipisah. Iya, karbohidratnya dipisah karena kan masing-masing selera kan ada. Dan mau pakai ketupat atau pakai buah tadi. Iya, iya. Beda mungkin. Siap. Terima kasih Bapak Anton sudah menemani saya makan siang kali ini. Gitu. Semoga coto Ranggongnya sukses. Amin. Terus terjaga tradisinya ya Pak ya. Iya. Sampai anak cucu berikutnya. Amin. Amin. Iya. Ya. Sampai ketemu lagi. Pak Iya. Anton. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Iko. Ya, sama-sama. Tidak lengkap rasanya jika ke Makassar tidak mengunjungi Pantai Losari. Dan sekarang gue berkesempatan menikmati malamnya kota Makassar di Pantai Losari ini nih. Namun kalau hari biasa ya atau hari kerja, Pantai Losari ini terhitung atau terbilang cukup sepi. Tapi tetap ada aktivitas sih di sini. Bisa kita lihat ada pasangan yang sedang berkencan gitu ya. Anak-anak muda yang sekedar menghabiskan waktunya bersantai-santai menghirup udara di pinggir laut di Pantai Losari ini. Dan nanti juga gue bakal coba mencicipi beberapa menu sajian khas Makassar yang dijajakan oleh para pedagang yang berjualan di sekitar Pantai Losari. Nah, teman-teman juga bisa ngeliat di sini bahwa di belakang gua ini ada kapal pinisi yang relatif berukuran kecil, di mana biasanya kapal pinisi ini beroperasi untuk melayani para pengunjung yang datang ke sini yang ingin menikmati santap di tengah laut gitu. Jadi teman-teman bisa ke kapal ini, sewa kapal ini, dan kapal ini seperti restoran mengapung gitu. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja cobain sajian apa yang ada di Pantai Losari. Terus ikutin gue. Nah, udah terdengar ya tadi sayup-sayup para pedagang yang menjajakan dagangannya di sepanjang Pantai Losari ini meneriakan pisang epe, saraba gitu. Nah, kita tinggal pilih aja sebenarnya. Banyak banget sih pilihan gerobaknya ya. Kita mau di kedai yang sebelah mana. Nah, kita coba yang di sini nih. Assalamualaikum, Pak. Nah,
Oke, gue udah mampir di salah satu kedai ya, depot yang ada di sepanjang Pantai Losari ini. Jadi banyak banget. Mungkin ada berapa pedagang bang total di sini? 100-an lebih, banyak banget. 100-an lebih dan mayoritas sebenarnya yang dijajakan sama gitu ya. Ada menu di mana kalian bisa mencicipi pisang epe sebenarnya yang dominan ya, yang dijual di sini. Pisang epe itu enaknya pisang epe minumnya pakai apa Pak? Pakai saraba gitu. Jadi langsung aja nih kita cobain. Oke, pisang epenya 1, sarabanya 1. Langsung dibuat ya. Kita cobain. Apa sih bedanya pisang epe dengan pisang-pisang lainnya? Dan apa yang membedakan saraba dengan minuman hangat lainnya? Makanannya udah dateng nih, pisang epe. Tadi kalau dilihat dari prosesnya, pisang epe itu digeprek ya. Bener ya, digeprek ya? Digeprek terus habis gitu dipanggang. Ya dipanggang sebentar lah, nggak terlalu lama gitu. Karena sebenarnya pisang-pisangnya itu udah dipanggang semua. Jadi mungkin tinggal diangetin kali ya di pemanggangnya itu. Nah, gue pesen pisang epe yang keju dan coklat gitu. Kita cobain ya. Dia juga disiram sama gula nih, kayaknya gula aren deh, sangat kental dan pekat nih gulanya. Ini sambil nungguin saraba gue datang. Kalau kata Tessa, selamat datang di vakansi. Terima kasih. Wah, saraba, pisang epe. Selamat malam Makassar. Pisang epe dengan saraba. Jadi hampir semua pedagang di sini tuh yang diteriakin itu pisang epe, saraba. Jadi ya gue penasaran lah buat nyobain 2 menu andalannya ini. Karena udah pakai keju, udah pakai gula aren juga. Tentu aja rasanya manis ya. Sebenarnya dasar atau base dari pisangnya itu dipilihnya memang yang tidak terlalu manis. Kenapa? Karena mungkin dugaannya terlalu banyak topping yang harus dimasukin gitu ya ketika pisang epe ini disajikan, khususnya dengan penggunaan keju, lalu gula aren, lalu ada kental manis juga gitu. Tambah minumnya juga manis. Tapi mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu suka makanan manis ya, bisa pilih pisang epe original gitu. Dia tuh lebih polos penyajiannya. Ini sarabanya juga udah datang. Katanya sih saraba ini menyerupai minuman di Jawa Barat ya, namanya bandrek. Gitu. Akan gue cobain ya. Bedanya apa sih sama bandrek? Nih dugaan gue sih saraba ini pakai sedikit santan ya. Coba ntar gue validasi, kita tanya nih sama bapaknya, bener gak sih ini pakai santan? Tapi memang karakter dari saraba ini sangat kuat rasa jahenya dan cenderung rada gurih gitu. Manisnya sih sebenarnya bisa dipilih sesuai selera ya, karena manisnya itu hanya dihasilkan dari campuran si saraba ini sendiri dengan kental manisnya. Dan ini minuman cocok banget untuk menikmati Makassar di kala malam di pinggir Pantai Losari. Sampai sudah di penghujung acara, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton gue seharian ini keliling kota Makassar. Dan tadi gue juga udah mengunjungi Fort Rotterdam, lalu gue makan siang dengan coto renggong yang enak banget. Dan gue menghabiskan malam ini terakhir ya di Pantai Losari dengan menikmati suguhan pisang epe dan minum saraba yang khas kota Makassar. Jadi buat kalian yang berencana jalan-jalan ke Makassar, gue kasih tahu bahwa Makassar itu worth it banget buat dikunjungin. Terutama wisata budayanya, wisata sejarahnya, dan yang jangan luput adalah wisata kulinernya. Karena makanannya enak-enak banget. Oke, jadi sampai jumpa di vakansi selanjutnya. Bye-bye.